Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 Muhammadiyahan yang beranggotakan yang pertama yaitu Ella Fitrah Sari, kedua Nadira Azahra, ketiga Luciantri Hasanah, keempat Fiska Anissa Chandra Damar Asri, kelima Reski Alifa Fitri Lamojong, 6 Silvi Lutfia, 7 Inas Miftahur Rozak, 8 saya sendiri Muhammad Aji Kurniawan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kehamilan tidak diinginkan atau KTD. Mengulas dari literasi jurnal, dijelaskan bahwa pada tahun 2008 terdapat 208 juta kehamilan di dunia. Sebesar 185 juta kehamilan diantaranya terjadi di negara berkembang dan sebesar 86 juta atau 41% dari kehamilan di dunia merupakan kehamilan yang tidak diinginkan. Menurut penelitian, sebesar 33 juta dari kehamilan yang tidak diinginkan ini berakhir dengan kelahiran yang tidak direncanakan. Abortus spontan atau 11 juta dan aborsi 41 juta. Kehamilan tidak diinginkan di negara maju sebesar 29% lebih tinggi dibandingkan di negara berkembang yang hanya 20% saja menurut Singh dan kawan-kawan pada tahun 2010. Kehamilan tidak diinginkan juga menyebabkan 700.000 kematian ibu setiap tahunnya. Nah, membahas tentang maraknya kasus kehamilan yang tidak diinginkan, apa sih yang teman-teman pahami mengenai hal itu, terlebih pada kehamilan yang terjadi di luar pernikahan? Kalau menurut pandangan saya, itu KTD merupakan kehamilan yang dikarenakan suatu sebab, itu tidak diinginkannya bayi tersebut oleh salah satu atau bisa jadi kedua orang tua bayi tersebut. Iya, setuju sih sama Fiska ya. Dan sebenarnya hal itu tuh juga ada faktornya. Salah satu faktornya yaitu pergaulan bebas tentunya, dan juga bisa karena kurangnya edukasi. Tapi ini nggak berlaku buat mereka korban dari pemerkosaan seperti itu. Kurang lebih sama dengan Fiska sama Inas ya. Namun menurut saya untuk KTD ini bukan hanya berlaku bagi remaja saja. Bisa terjadi pada ibu rumah tangga, bisa terjadi pada ibu yang bahkan sudah berumur gitu ya. Karena KTD ini bukan hanya disebabkan karena kenakalan remaja saja. Kayak memang kan kalau kenakalan remaja itu kan kayak kehamilan di luar nikah yang disebabkan mungkin karena pemerkosaan seperti itu atau mereka sama-sama mau dan hasilnya terjadi kehamilan. Bahkan kalau untuk ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu seperti itu kan biasanya karena mereka itu sudah tidak mau hamil namun kayak kebablasan lalu terjadi sebuah kehamilan yang tidak diinginkan seperti itu. Oh ya, jadi pengertian KTD itu intinya tentang kehamilan yang tidak diinginkan ya, baik itu dialami oleh remaja ataupun orang yang sudah berumah tangga. Nah, meninjau dari pengertian yang teman-teman sampaikan ini, kenapa sih KTD ini bisa terjadi? Apa sih faktornya? Oke, ya, sama seperti yang aku bilang sebelumnya nih, bahwa masih kurang yang namanya edukasi, seperti edukasi bagaimana kehamilan bisa terjadi, kayak edukasi mengenai bagaimana proses reproduksi. Namun, jika untuk hal kriminal seperti pemerkosaan, ini tuh bukan karena kedua belah pihak ada konsen, melainkan di sini korbannya adalah yang perempuan ini menjadi korban. Di sini dia tidak ada kemauan untuk melakukan hubungan intim, sehingga apa yang terjadi nantinya di dia ketika dia hamil itu bukan sepenuhnya kesalahan dia, melainkan kesalahan pelaku. Jadi di sini kita nggak bisa judge si korban karena itu bukan salah korban, melainkan salah pelaku. Di sini dia sebagai korban dan kita nggak boleh tuh kayak mandang rendah si perempuan yang jadi korban pemerkosaan ini. Gitu. Menambahkan dari Inas, yang seks edukasi itu kan ada yang namanya alat kontrasepsi sebagai pencegah kehamilan. Jadi peluang kehamilan lebih besar jika tidak memakai alat tersebut saat berhubungan intim. Namun tidak menutup kemungkinan juga
Jika memakai alat kontrasepsi, peluang kehamilan menjadi lebih rendah karena alat kontrasepsi itu kan tidak 100% mencegah, jadi bisa terjadi kebocoran dan menyebabkan kehamilan. Oke, menambahkan juga ya tentang faktor penyebab dari KTD ini. Menurutku juga media informasi itu berpengaruh gitu, karena sekarang itu kan udah merebak banget ya media informasi itu tersebar luas, diakses dengan mudah gitu. Berkaitan juga dengan kurangnya pendidikan tentang kesehatan reproduksi, di mana banyak remaja, ya sebenarnya bukan hanya remaja sih, ketika tidak terlalu paham tentang kesehatan reproduksi, itu bakal berdampak juga bagi pengetahuan di media sosialnya, jadi bakal disalahgunakan seperti itu kurang lebihnya. Kemudian kayak semakin longgarnya norma-norma dan nilai-nilai budaya agama, serta kurangnya pengawasan orang tua juga, baik di dalam rumah maupun di luar rumah gitu, kayak sekolah atau tongkrongan mereka seperti itu. Nah, saya setuju sekali dengan pendapat teman-teman mengenai faktor tentang KTD. Nah, untuk yang selanjutnya, jika dilihat dari frame secara kompleks seperti apa yang sudah dijelaskan teman-teman dari segi pengertian dan faktor, tentunya kan KTD ini sudah sangat marak sekali ya, terutamanya di Indonesia gitu. Nah, pernah nggak sih teman-teman menemui orang yang mengalami KTD atau kehamilan yang tidak diinginkan di lingkungan sekitar teman-teman? Kalau dari aku sih, di lingkunganku lumayan agak banyak juga ya gitu kasus KTD ini, entah dari segi yang remaja yang kebobolan karena pergaulannya, entah dari pemerkosaan, bahkan dari ibu-ibu yang memang sudah tidak ingin mempunyai anak, namun kayak lepas KB tiba-tiba kebobolan, lepas implan tiba-tiba kebobolan, seperti itu banyak kasusnya di lingkungan saya. Kurang lebih kalau dari saya itu sih. Kalau dari aku sih kurang lebih sama kayak Lucy ya. Di daerahku juga lumayan banyak, tapi biasanya itu sama keluarganya ditutupin gitu, jadinya banyak yang nggak tahu atau tiba-tiba udah lahiran gitu. Dari yang remaja juga, yang pergaulan bebas. Terus habis itu kalau untuk yang udah menikah sih, kalau di daerah aku agak kurang itu ya, agak kurang tahu soalnya nggak terlalu diumbar juga ataupun nggak terlalu dibicarain sama masyarakat sekitar. Jadinya kalau untuk yang sudah menikah, yang kebobolan itu kurang kurang tahu sih. Itu dari aku. Oke, kalau dari Fiska sama Lucy tadi tuh di lingkungan tempat tinggal ya. Kalau aku nih lebih ke lingkungan pertemanan di sekolah. Itu pernah ada satu, dia hamil tapi dia disembunyikan dulu, dia menghilang dulu, lalu tiba-tiba dia datang, dia kembali ke sekolah dan gak lama kan kami lulus ya. Jadi kehamilannya itu belum terlihat gitu loh secara jelas, cuman ya waktu itu perutnya udah agak buncit gitu ya. Cuman habis itu dia menikah. Dia menikah, lalu sekarang dia fokus dengan kehidupan yang saat ini sih, gitu sih. Kalau yang ada di sekitar saya ya, gitu. Setelah mendengarkan cerita dari teman-teman ini kan memang KTD sudah marak sekali berada di lingkungan sekitar kita ya. Namun kita terkadang tidak menyadarinya atau bersikap acuh tak acuh terhadap korban yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Padahal kehamilan yang tidak diinginkan ini kan harus ditangani secara serius. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu berdasarkan dari apa yang kalian lihat tentang maraknya kasus kehamilan yang tidak diinginkan di lingkungan sekitar teman-teman, apakah orang tersebut atau orang yang mengalami kehamilan tidak diinginkan itu sudah bahagia atau bisa dikatakan sudah menerima kejadian tersebut? Ataukah malah melakukan hal-hal yang merugikan dirinya?
Kalau dari pengamatanku di lingkungan sekitarku itu kebanyakan contohnya ini tentang itu ya, tentang pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan itu orangnya, maksudnya yang cewek itu biasanya nggak keluar rumah. Jadi kayak takut dicemooh sama orang, habis itu jadi jadi jarang keluar rumah, sosialisasi sama orang-orang sekitar. Terus habis itu kalau pasca kelahirannya sih tetap diterima ya, walaupun kita juga nggak tahu apakah dia sebenarnya itu bahagia atau enggak, kan kita cuma bisa lihat kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, aku mau menambahkan ya. Itu kan tadi dari Fiska ya. Kalau dari aku sih di lingkunganku itu ada satu orang yang kebetulan memang aku tahu juga kasusnya gitu, tahu secara jelas banget tidak, cuman kayak tahu karena memang lumayan dekat juga. Jadi setelah dikabarkan bukan ya kasusnya itu kasusnya menyebar, yang awalnya ditutup-tutupin jadi menyebar, terus kemudian kalau secara kebahagiaan bahagia karena memang ketika kabar itu menyebar itu dibarengi dengan pernikahannya, karena sebenarnya kan itu nggak boleh ya ketika kehamilan yang tidak diinginkan dan kasusnya itu hamil di luar nikah itu kan kita tidak boleh langsung menikahkan gitu. Cuman yang aku tahu observasi dari kacamata aku itu ini langsung menikah dan ya terlihat bahagia di balik kebahagiaan yang menikah, dan selain itu juga di balik itu juga sekaligus udah ada calon bayi gitu yang ada di kandungan perempuan tersebut gitu. Jadi bahagia-bahagia aja dilihatnya gitu. Terus hubungan rumah tangganya juga sekarang ya bisa dibilang lumayan lah ya, walaupun memang menurutku belum waktunya untuk menikah sih umurnya. Kalau dari aku sih seperti itu kurang lebihnya. Oke, menambahkan ya kalau dari cerita kan tadi teman sekolah nih, kalau dibilang dia bahagia atau enggak tuh, aku rasa di awal dia nggak akan bahagia sih. Dia nggak bahagia. Kenapa? Pertama dia kabur nih, dia nggak dateng tuh ke kelas tuh, walaupun kelas cuman tinggal kayak lomba-lomba doang, dia nggak datang. Nah, usut punya-usut ternyata dia itu mencoba untuk menggugurkan bayinya. Nah, dari sini kan sudah terlihat bahwa dia nggak bisa tuh menerima keadaannya dia saat itu. Dia ingin menggugurkan anak ini karena dia merasa, kalau aku mikirnya dia merasa nggak siap, makanya dia mau menggugurkan anak ini. Mengingat usianya dulu masih seumuran dengan aku gitu ya, masih belasan gitu. Tapi kalau dilihat perkembangannya dia saat ini, di mana dia sudah akhirnya melahirkan, mau menerima anak itu, akhirnya dia menikah, dan juga keluarganya support, aku pikir dia sekarang udah lebih bahagia dari yang pertama itu tadi. Dia udah bisa menerima dirinya sendiri, menerima keadaan yang udah ada saat itu. Kalau dilihat dari sisi positifnya ya, aku rasa dia sekarang jadi lebih rajin, lebih kuat dari teman-temanku yang lainnya gitu. Dia cari kerja, dia juga urus anak, dia juga urus suaminya juga gitu kan. Jadi aku rasa dia sekarang makin tangguh dan aku salut gitu sama dia karena dia bisa melalui hal-hal yang apa ya istilahnya terberat buat dia gitu, titik terberat buat dia, dan sekarang akhirnya dia bisa bahagia dengan hidupnya, dan aku kira dia lebih maju dari aku sekalipun gitu. Dia lebih lebih bahagia lah intinya ya kalau sekarang dengan orang tuanya yang menjadi support system nomor satu menurutku, karena di situ benar-benar kelihatan orang tuanya menerima dia banget gitu loh, mau susah mau senang orang tuanya itu selalu ada buat dia, itu sih. Nah, kalau berdasarkan dari cerita teman-teman ini kan yang membicarakan kebahagiaan, bahwa kebahagiaan itu kan sebenarnya fleksibilitas ya. Ada yang orang sudah menerimanya lalu bahagia, namun ada yang malah tidak menerimanya dengan mengambil langkah yang merugikan seperti aborsi ataupun hal yang lainnya. Nah, dari beberapa penjelasan dari teman-teman itu kan tentunya mempunyai dampak yang positif kalau orang itu bisa menerima dan bahagia, dan hal yang merugikan secara internal dan eksternal.
Nah, kalau menurut teman-teman ini ya, kerugian kehamilan yang tidak diinginkan atau KTD ini secara umum apa menurut teman-teman gitu? Oke, kalau menurutku ya, karena ini kasusnya masih pada remaja, dia pasti mentalnya belum siap betul gitu untuk mengandung dan juga melahirkan, lalu mengurus anaknya. Terlebih lagi kalau dia remaja nih, ada nih peluang besar untuk dia berhenti sekolah karena hamil. Itu tadi, karena ya setahuku hukum sekolah yang di Indonesia ini belum bisa gitu menerima siswa yang hamil gitu. Makanya ada kemungkinan dia dikeluarkan dan akhirnya mengambil paket gitu ya. Paket untuk bisa lulus SMA, SMP yang seperti itu. Sedangkan untuk usia yang sudah dewasa dan berumah tangga, aku rasa tetap kembali lagi ke mental. Jika di awalnya memang tidak siap, ya nggak bisa langsung nerima gitu. Kerugian secara umumnya adalah dia bisa jadi dia merasa stres nih. Nah, kalau stres kan nggak baik juga untuk bayinya, gitu. Terus konsumsi makanannya, vitaminnya, nah itu juga bisa berpengaruh. Kalau dia nggak mau mengkonsumsi itu, bayinya gimana? Nah, kayak gitu sih lebih tepatnya. Lebih ke mental dan juga nanti kelanjutannya kayak mana, seperti makanannya itu tadi, ternutrisi atau enggak ke bayinya, kayak gitu sih. Kalau kerugiannya secara umum ya menurut aku. Kalau dari aku itu mungkin anak yang hasil dari KTD itu akan sulit dapat kasih sayang yang tulus dan penuh dari ibu atau ayahnya karena kembali lagi kan itu merupakan hasil yang tidak diinginkan atau anak yang tidak diinginkan lah kasarannya. Jadinya mungkin anaknya akan tidak terurus ataupun bisa jadi masa depannya terlantar. Kalau untuk biasanya yang usia remaja yang mengalami kehamilan di luar nikah, itu anaknya dititipkan ke orang tua atau ke nenek. Bisa juga orang tua melihat anaknya tuh menjadi seperti tidak berguna, anak tidak berguna. Habis itu cuma memandang saja udah kayak marah. Soalnya kan kembali lagi itu sebuah hasil yang tidak diinginkan. Oke, tadi sudah dijelaskan juga oleh Inas mengenai ketidaksiapan. Lalu tadi juga Fiska sudah menjelaskan juga tentang mungkin anaknya itu agak kurang sulit juga menerima kasih sayang ya, sayang tulus gitu. Nah, kemudian tentang kerugian KTD bisa juga terjadi dengan mengakhirinya, bisa juga terjadi dengan kehamilannya itu diakhiri dengan tindakan aborsi gitu. Cuman kan di Indonesia ini kan aborsi itu kan dikategorikan sebagai tindakan yang melawan hukum ya gitu, ilegal gitu, masih ilegal gitu. Nah, karena tindakan aborsi itu kan ilegal ya, maka sering dilakukannya itu dengan sembunyi-sembunyi kayak di dukun-dukun gitu. Bahkan kadang ada yang kayak tukang pijit juga sampai berani gitu loh, kayak buat ngaborsi itu kehamilan kayak gitu, atau enggak ke ya orang-orang yang mempunyai praktek-praktek yang tidak sewajarnya ada gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Menindaklanjuti dari argumen teman-teman ya mengenai tadi yang disampaikan oleh Lucy. Nah, kalau menurut teman-teman itu aborsi itu baik atau enggak sih? Oke, menanggapi juga ya memang di Indonesia masih sistemnya dan hukumnya itu seperti itu ya. Baik atau tidaknya, mungkin kita bisa nilai bareng-bareng ya, berargumen bareng gitu tentang aborsi ini gitu. Ada literatur yang mengatakan bahwa menurut National Project Manager GCACI itu Mbak Dewi Larasati, itu aborsi itu diperbolehkan. Nah, tapi tentu dengan persyaratan dan alasan-alasan tertentu seperti alasan medis gitu, kayak resiko kehamilannya gitu kan.
Kayak misalkan kalau misalkan janin itu tetap dipertahankan, lalu akan membahayakan ibu tersebut gitu, ibu yang mengandung janin tersebut gitu. Terus kayak akibat pemerkosaan itu kan kayak lumayan krusial juga ya untuk resiko kehamilan gitu. Kayak usia kehamilan juga gitu. Kadang usia kehamilan juga emang berpengaruh banget sih sama resiko kehamilan itu. Karena kan biasanya kalau janin-janin awal itu kan rentan banget buat keguguran dan rentan banget buat kayak nimbulin sesuatu hal yang membahayakan bagi si ibu dari bayi tersebut gitu kan. Itu kalau menurutku ya bukan menurutku juga sih, maksudnya kayak literasi yang aku baca, aborsi juga diperbolehkan dengan alasan tertentu gitu. Namun jika alasannya tidak jelas dan itu kayak menurutku jangan ya, karena tidak dibenarkan juga, karena di Indonesia sifatnya itu masih ilegal gitu, melawan hukum kalau kayak sengaja untuk diaborsi dengan alasan yang cuma-cuma sih, seperti itu kalau dari aku. Kalau menurut sepengetahuan aku sih, kalau di luar Indonesia itu ada beberapa negara yang sudah melegalkan aborsi, seperti kayak negara tetangga kita, Vietnam, itu negaranya sudah melegalkan aborsi karena kebijakan dari pemerintah yang membatasi setiap pasangan itu cuma boleh memiliki 2 anak. Nah, hal tersebut itu juga juga harus memiliki syarat untuk aborsi. Itu cuma boleh dilakukan oleh tenaga medis profesional. Dan menurut National Standard and Guidelines (NSG) for Reproductive Health Service itu boleh dilakukan aborsi sampai usia kehamilannya itu 22 minggu. Jadi kalau lebih dari 22 minggu itu udah tidak boleh lagi diaborsi. Namun untuk negara Kanada yang merupakan negara pertama yang melegalkan aborsi, praktek aborsi itu udah sepenuhnya legal. Jadi jika mau melakukan aborsi itu tidak perlu lagi untuk menggunakan alasan hukum yang kuat atau batasan melakukan aborsi. Bahkan pemerintah di sana juga membiayai aborsi selama melakukannya di rumah sakit biasa. Dan untuk jika dilakukan di rumah sakit swasta, itu akan mereka menanggung biaya sendiri gitu. Itu sih kalau menurutku tentang aborsi yang ada di luar negeri. Oke, kalau lihat dari hukum yang dari luar negeri maupun Indonesia, kurang lebih kan pasti ada kondisi di mana diperbolehkan melakukan aborsi, apalagi untuk negara yang memang sudah benar-benar boleh aborsi. Nah, hal ini tuh kurang lebih juga sama dengan hukum Islam. Ada beberapa kondisi yang memang boleh untuk aborsi. Namun secara keseluruhan, hukum syara Islam tuh masih mengharamkan yang namanya aborsi. Di Indonesia sendiri tuh sesuai dengan Fatwa MUI nomor 4 tahun 2005 ya, yang pada dasarnya melarang aborsi. Nah, kenapa? Karena aborsi ini lebih banyak memiliki kerugian daripada manfaatnya. Terus untuk aborsi yang diperbolehkan menurut Islam tuh ya seperti alasan medis dan juga pemerkosaan. Nah, kalau hukum aborsi untuk pemerkosaan ini sebenarnya haram. Namun untuk beberapa ulama nih masih berpikiran untuk memperbolehkan yang namanya aborsi asalkan janin ini masih berumur 40 hari. Selebihnya dari itu maka haram. Tidak kayak benar-benar jangan digugurkan bayimu seperti itu. Terus ada juga nih hukum yang sesuai dengan Islam gitu dari Al-Qur'an. Salah satunya yaitu Quran surah Al-Isra ayat 33. Di sini itu intinya menjelaskan bahwa kita nih jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah gitu loh. Jangan membunuh bayi itu, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Terus ada juga nih hukuman untuk yang menggugurkan bayi nih sesuai Islam, sesuai dengan hadis riwayat Bukhari Muslim yang isinya yaitu sesungguhnya ada 2 wanita dari Bani Huzail, salah satu dari keduanya melempar lainnya sehingga gugur kandungannya. Maka Rasulullah memutuskan harus membayar diyat
sebesar seorang budak laki-laki atau budak wanita. Nah, bayangin aja, di zaman Nabi itu sudah ada hukum untuk yang menggugurkan, sudah ada sanksi untuk yang menggugurkan tanpa alasan, yaitu seorang budak laki-laki atau budak perempuan. Nah, hal ini juga masih menjadi salah satu alasan yang aku kiranya kenapa di Indonesia sendiri tuh masih kayak dilarang aborsi, karena banyak kerugian daripada manfaatnya. Dan juga ngapain gitu kan, menurut Islam juga Indonesia juga kenapa diaborsi kalau nggak ada alasan yang jelas atau alasan yang benar-benar urgent seperti kondisi kesehatan dan seperti jadi korban pemerkosaan itu tadi. Gitu sih kalau dari hukum Islam ya. Boleh aborsi, namun harus ada kondisi tertentu. Jika nggak ada kondisi, jika tidak ada permasalahan lalu tiba-tiba aborsi, maka hukumnya adalah sepenuhnya haram. Itu. Nah, untuk yang terakhir nih ya. Nah, secara umum kan KTD mempunyai dampak yang cukup serius, bahkan bisa sampai merugikan bagi salah satu atau kedua belah pihak kan. Nah, kalau dari persepsi teman-teman nih ya, bagaimana solusi untuk meminimalisir kasus KTD sedini mungkin? Oke, baik, masuk ya untuk solusi dari KTD sendiri. Untuk yang pertama itu pasti tentang pendidikan seks bagi remaja ya. Edukasi buat remaja tentang kesehatan reproduksi seperti itu. Lalu ada pendidikan seks di sekolah. Sudah banyak sekolah-sekolah sih yang aware terhadap seksualitas di sekolah gitu, karena ya memang nggak semuanya, cuman udah banyak sekarang itu karena merabaknya masalah-masalah seperti ini tuh jadi menjadikan sekolah tuh juga harus bertindak dengan kasus-kasus seperti ini gitu. Kayak ya mungkin dengan penyuluhan presentasi atau bisa kayak di lingkunganku sendiri ya, ketika ada tentang kasus seperti ini itu kayak semacam ada sebuah ibaratnya ya komunitas, bisa dibilang komunitas gitu, kayak ya sama bentuknya seperti penyuluhan atau edukasi juga gitu, datang ke sekolah-sekolah gitu dengan dengan membawa nama tentang kesehatan reproduksi itu. Kalau atau enggak kayak semacam duta genre itu kan lumayan berpengaruh juga ya untuk kasus-kasus seperti ini gitu, karena kan itu salah satu generasi berencana gitu kan yang memang mencegah banget kayak menikah di usia muda dan lain-lain sebagainya seperti itu. Lalu kayak ada ya yang jelas ya, kita sebagai manusia pasti punya Tuhan gitu, kita meningkatkan ketuhanan kita gitu, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingat kepada Tuhan kita tentang bagaimana apa yang dilarang sama Tuhan kita, seperti apa perintah yang dilarang oleh Tuhan kita gitu. Lalu sudah pasti tentang orang tua, didikan orang tua, obrolan dengan orang tua, emosional dengan orang tua gitu. Banyak bercerita kepada orang tua gitu. Konseling lah. Terus lebih banyak ini juga sih dengan orang tua tuh kayak dijalin kedekatannya gitu, biar karena kan kalau anak punya masalah seperti ini atau kan kayak ya kasusnya aja kayak misalkan terjadi hal sesuatu yang tidak diinginkan gitu, terjadi hal sesuatu yang tidak diinginkan kan nggak mungkin langsung cerita kepada orang tua gitu ya, kayak kita juga cerita ke teman sebaya dulu terus minta solusinya seperti apa gitu, lalu kita baru bisa bercerita dengan orang tua. Nah itu pasti dekatan lagi emosionalnya, harus banyak-banyak konseling lagi dengan orang tua ataupun teman sebaya, kurang lebihnya seperti itu sih dari aku untuk solusi dari KTD. Oke, kalau itu tadi solusi atas sudah terjadinya KTD, maaf saya ayam ya. Sekarang aku mau cerita soal pencegahan yang bisa dilakuin soal KTD. Yang pertama dan yang paling penting sebagai istilahnya yang kita belum menikah nih ya, yang remaja yang masih dewasa awal, ya cara paling efektif ya nggak melakukan hubungan seksual gitu. Karena kehamilan terjadi karena adanya hubungan seksual. Maka kalau kita nggak melakukan hubungan ini, maka tidak terjadi kehamilan.
Itu yang paling penting ya. Nomor 1 pencegahannya. Terus nomor 2 nih ada, yaitu kita memanfaatkan waktu luang kita itu dengan kegiatan yang positif. Ya kan seperti olahraga, cari-cari hobi yang baru. Terus kan dari sini kalau semisal kita memanfaatkan waktu luang kita dengan positif, semisal kita dilanda emosi negatif tuh, kita nggak larut dalam emosi ini yang membuat kita malah kayak, kalau kita larut dalam emosi negatif malah kayak nyoba-nyoba hal yang negatif gitu kayak narkoba dan lainnya, dan akhirnya malah pergaulan bebas. Makanya pencegahan yang kedua tuh sebisa mungkin kita memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang positif, cari hobi baru, olahraga, ubah pola makan, kayak gitu-gitu. Terus yang nomor 3 nih, bisa juga dengan menghindari perbuatan atau yang menimbulkan dorongan seksual nih, seperti ya namanya kalau lagi di di umum tuh, di masyarakat umum tuh, di tempat-tempat umum tuh kita jaga pandangan gitu ya, kayak nggak mencoba yang namanya meraba-raba tubuh seseorang atau melakukan pelecehan-pelecehan seperti itu untuk mengontrol nafsu kita ya kan. Selanjutnya juga, walaupun kita udah dewasa, walaupun udah kayak masuk, dewasa awal, walaupun udah remaja mau dewasa awal nih tetep yang namanya nonton video porno tuh ya kayak jangan sering-sering, malah kalau keseringan malah makin nafsu, dan itu jangan hindari. Pokoknya hal-hal yang membuat nafsu kita makin meningkat, itu dihindari aja daripada malah kebablasan, ke pergaulan bebas, dan akhirnya KTD. Kayak gitu sih, 3 pencegahan dari aku ya. Mungkin selanjutnya nih bisa nih dilanjutkan oleh Fiska mengenai pencegahan yang bisa dilakukan. Oke, menambahkan dari Inas mengenai pencegahan yang dapat dilakukan, itu menurut saya solusi untuk meminimalisir KTD itu dengan cara mempelajari atau mengulik informasi tentang kegunaan dan manfaat alat-alat kontrasepsi, mendapatkan keterangan tentang kegagalannya, cara penggunaannya, dan untuk pasangan remaja sendiri yang sudah menikah sebaiknya itu memakai cara-cara KB yang kegagalannya itu rendah, tingkat kegagalannya itu rendah seperti sterilisasi, susu KB, IUD, dan suntikan. Juga untuk para remaja-remaja yang belum menikah ataupun yang sudah menikah itu lebih baik mendapatkan seks edukasi. Jadi mereka bisa tahu bagaimana cara cara yang benar tadi menggunakan alat kontrasepsi dan juga baik buruknya dari kehidupan seks tersebut. Kalau dari aku itu aja sih. Wah, menarik sekali ya pembahasan pada kesempatan kali ini. Mungkin dapat kita cukupkan sampai sini saja. Tentunya dari hal ini secara tidak langsung kita sudah memberikan edukasi tentang kehamilan yang tidak diinginkan bagi diri sendiri dan orang lain yang mendengarkan podcast ini sedini mungkin. Nah, secara garis besar kami juga menyimpulkan bahwa kehamilan yang tidak diinginkan atau KTD ini merupakan suatu kehamilan yang karena suatu sebab yang keberadaannya tidak diinginkan oleh salah satu atau kedua belah pihak. KTD disebabkan oleh faktor kurangnya pengetahuan yang lengkap dan benar mengenai proses terjadinya kehamilan dan metode pencegahan. Akibat dari hal ini, seperti terjadinya tindak pemerkosaan atau kegagalan dari alat kontrasepsi. Lalu, kami juga mempunyai beberapa saran kepada orang-orang di luar sana untuk pencegahan agar tidak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan sedini mungkin. Untuk yang pertama yaitu kepada setiap remaja agar mempunyai pengetahuan dan pengembangan tentang kehamilan yang tidak diinginkan ini. Jadi mereka bisa meminimalisir tentang baik buruknya sebelum melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk yang kedua yaitu kepada setiap orang tua diharapkan dapat selalu mengontrol apa saja kegiatan anak yang dilakukan di dalam rumah ataupun di luar rumah. Jadi peran orang tua di sini juga sangat penting. Untuk yang ketiga yaitu kepada petugas kesehatan agar memberikan pembinaan bagi remaja. Karena fungsi dari petugas kesehatan ini dapat memberikan edukasi kepada setiap remaja
agar remaja tersebut mempunyai edukasi dan pengetahuan mengenai KTD atau kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, mungkin itu yang dapat kami jelaskan mengenai pembahasan kehamilan yang tidak diinginkan atau KTD, baik dari faktor, akibat, cara pencegahan, dan lain sebagainya. Kami berharap dengan dibuatnya edukasi ini dapat membuka mata masyarakat agar dapat meminimalisir dan memikirkan ulang tentang hal yang sekiranya tidak menimbulkan kerugian secara internal maupun eksternal. Salah satunya yaitu mengenai kehamilan yang tidak diinginkan ini. Mungkin saya cukupkan sampai di sini saja ya teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.